Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Iskandar Abdul Salam, mahasiswa PCC PAI UIN SSC Cirebon, kelas P29 semester 4. Kali ini saya akan mempersantiskan PPT saya terkait tugas UTS dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Kali ini saya mengambil topik 2, pembelajaran berbasis ICT. Diambil dari buku Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis IT, penulis Abdul Aziz. Yang pertama, pengertian ICT atau Information and Communication Technology. Pengertian ICT, Information and Communication Technology atau teknologi sering dipahami secara umum sebagai sesuatu yang berupa mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan. Namun sesungguhnya, teknologi dalam dunia pendidikan memiliki makna yang lebih luas karena teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Istilah ICT pertama kali muncul pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah TK atau teknologi komunikasi yang dikenal lebih dahulu. ICT, Information and Communication Technology, di Indonesia biasa diterjemahkan dengan kata teknologi informasi komunikasi atau TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi digital atau analog lainnya yang memungkinkan pengguna menciptakan, menyimpan, menampilkan kembali, dan mengkomunikasikan informasi dalam jarak yang tidak terbatas. Komunikasi informasi tersebut disampaikan lewat teknologi berupa komputer, internet, televisi, laptop, radio, kaset audio, kamera digital, DVD, CD player, handphone, dan sebagainya. Manfaat, fungsi, dan peran ICT dalam pembelajaran. Manfaat ICT dalam pembelajaran secara umum, pemanfaatan dan penggunaan ICT dalam pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. ICT sebagai objek pembelajaran yang kebanyakan terorganisir dalam kursus-kursus spesial. 2. ICT sebagai alat bantu atau tools, yaitu digunakan sebagai alat misalnya ketika membuat tugas-tugas, mengumpulkan data dan dokumentasi, dan melaksanakan penelitian. Umumnya ICT digunakan dalam memecahkan permasalahan secara independen. 3. ICT sebagai medium proses pembelajaran, di mana guru dapat mengajar dan murid dapat belajar. Selanjutnya, fungsi dan peran ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, peran tambahan atau suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui ICT atau tidak. Yang kedua, fungsi pelengkap atau komplement. Dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran melalui ICT diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. 3. Fungsi pengganti atau substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran perkuliahan kepada para mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran atau perkuliahannya sehingga para mahasiswa dapat menyesuaikan
atau menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahan. Selanjutnya, setelah kita mengerti pengertian ICT, terus fungsi, manfaat dan perannya, kita berlanjut ke jenis-jenis ICT. Jenis-jenis ICT dalam pembelajaran dalam era modern seperti sekarang ini, kemajuan dunia teknologi sangat pesat sekali. Hal ini dibuktikan dengan hampir setiap minggu muncul teknologi elektronik baru yang muncul dalam pangsa pasar Indonesia, baik itu yang bisa dimanfaatkan untuk dunia pendidikan ataupun tidak. Adapun jenis-jenis media ICT atau TIK atau multimedia yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran kelas adalah komputer, LCD proyektor, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis ICT. Menurut Rakim 2008, beberapa kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis ICT atau multimedia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung. 4. Mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. 5. Media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. 6. Membawa objek yang sukar didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. 7. Menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. 8. Menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Dan yang keempat, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Demikian presentasi PPT dari saya. Manakala ada banyak kekurangan, kami mohon saran dan kritik yang membangun tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.